semuanya, selamat datang di Asistensi Elektronika 1 kelas Pajati Andoko. Oke, jadi untuk asistensi pertama kita, biasanya asistensi itu isinya pembahasan PR, kuis atau ujian UTS UAS gitu. Tapi untuk asistensi pertama ini kita akan bahas tentang apa yang diajarin sama Pak Jati kemarin. Nah, jadi kemarin ternyata salah satu dari kalian ada yang nanya, gimana sih, kan kita kemarin ada contoh ya di slide di PPT, gimana sih rangkaian ini tuh bisa menjadi rangkaian ini bisa menjadi rangkaian Thevenin yang kayak sebelah kanan. Nah, terutama di bagian untuk dapetin tegangan Theveninnya, VTH yang 9 volt ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai mengerjakan soal yang ini, kita recall dulu contoh soal yang lebih sederhana ya. Nah, kalau yang di sini ini rangkaian aslinya nih kayak gini. Nah, kemudian habis itu untuk mencari VTH-nya, RL-nya dicopot sehingga dia jadi sebuah open circuit. Nah, dengan open circuit yang kayak gini, kemudian kita bisa cari VTH-nya dengan cara mencari voltage di sebelah sini antara A dan B. Nah, tapi sebenarnya apa sih sebenarnya voltage antara titik A dan B itu? Kalau kita lihat lagi, voltage antara titik A dan B itu kan sebenarnya adalah voltage antara resistor 3K ini dengan ground, ya nggak sih? Makanya kemarin Pak Jati bilang itu seperti pembagi tegangan. Karena ya sebenarnya yang kita ukur itu cuma tegangan di antara resistor yang 3K doang ini. Jadi sederhana itu ya, kita cuma mencari tegangan di antara resistor 3K dengan ground. Kok bisa kayak gitu? Nah, pertama, resistor yang R3 yang nilainya 4K ini, ketika ini dibuka, maka resistor yang ini nggak akan dapat aliran arus listrik, makanya ini dianggap nggak ada. Jadi lebih simpelnya lagi, sebenarnya rangkaian itu cuma berupa kotak gini aja yang isinya cuma R1 sama R2. Jadi itu sama aja kayak kita naruh voltmeter untuk ukur tegangan dari R2. Gimana caranya? Pakai cara yang kemarin dari Pak Jati. Oke. Dan ya, ini 24 volt. Sebenarnya gampang kan? Ya. Nah, sekarang gimana kalau rangkaiannya lebih rumit nih kayak yang ada di contoh soal yang ini. Nah, bisa nggak sih kita langsung cari tegangannya pakai cara yang kayak gini? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena rangkaian yang ini dia punya komponen-komponen yang terpasang secara paralel. Yang mana tuh yang secara paralel yang ini sama yang ini, ya kan? Kalau kita ingat-ingat lagi nih, kayak gimana perhitungan seri dan paralel. Kalau seri kan ini kan, sementara kalau paralel gini kan. Nah, jadi pembagi tegangan yang kayak gini ini cuma berlaku untuk rangkaian yang seri. Kalau buat rangkaian yang paralel ya nggak ada pembagian tegangan. Kenapa? Karena tegangannya nilainya sama semua.
Oke, nah sekarang gimana kalau kita punya rangkaian yang merupakan kombinasi antara seri dan paralel? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menyederhanakan rangkaian ini supaya biar kelihatan seperti rangkaian yang kayak gini nih, yang kotak ini nih, yang kotak doang ini. Di rangkaian yang sepanjang ini harus kita bikin biar kayak rangkaian kotak doang ini, baru kita cari tegangan yang ada di R6. Sama kan kalau kayak gini kita cari tegangan yang di R2, ini sekarang kita cari tegangan yang di R6. Oke. Nah, jadi sama kayak contoh yang lebih simple di atas, bagian yang ini nggak usah dimasukin ya, nggak usah dihitung. Jadi sekarang penyederhanaannya, rangkaian kita yang pertama, step pertama adalah untuk ngitung seri antara R5 dengan R6 terus diparalel sama R4. Nah, seri antara R5 sama R6 gampang lah ya, tinggal berapa nih, 1 tambah 2 berarti 3K. Nah, sekarang kita cari yang hitung yang paralelnya. Biasa aja ya, kayak pas apa nih, SMP apa SMA nih belajar ini. 1 per R paralel sama dengan 1 per R4 1 per 3K. Jadi kan itu berapa tuh, 1 per 2 tambah 1 per 3. Berarti RP nya sama dengan 6 per. Oke, udah dapet nih step yang pertama. Terus penyederhanaan yang kedua selanjutnya, ini kan kita udah dapet nih 6 per 5K. Sama ya, ini atas sama bawah sama kan. Terus kita harus seri sama yang R3, tinggal ditambah aja ya. Oke, terus habis kita dapat 11 per 5, sekarang kita cari yang paralel sama R2. Jadi sekarang kita dapat RP sama dengan 22 per 21K, dan rangkaiannya jadi kayak gini. Wow, jadi sangat sederhana. Nih kita udah dapet nih ya rangkaian kotak kayak yang tadi. Nah, sekarang kita buka rangkaiannya untuk bisa mendapatkan berapa tadi tegangan yang dimiliki oleh R6. Nah, pertama-tama ini berapa tegangan yang ada di resistor yang 22 per 21K ini. Sama aja kayak yang tadi, kayak yang contoh soal yang sederhana tadi. Berarti V per berapa? 2 tambah 2 per 21 ya. 2 ini 2 yang R1 ini dikali 72. Oke, hasilnya 24,75 volt. Ini tegangan yang ada di sini nih, yang ada di sini. Oke, terus lanjut kita buka lagi. Tadi 22 per 1 per 22 per 21 itu kan adalah paralel dari 2K sama 11 per 5K ya. Ini kan, jadi kita buka, dia dapat jadi 2K sama 11 per 5K. Nah, terus karena ini paralel, ingat yang tadi di atas, kalau paralel dia tegangannya sama, berarti nilainya berapa? Berarti V
V-nya R2 sama dengan V-nya yang 11/5K ini ya, berapa? Ya 24,75 volt. Kenapa gitu? Ya karena 24,75 volt ini kan punyanya 22/21. 22/21 ini apa? Paralel dari 2 sama 11/5K. Berarti 2 yang resistor 2K sama 11/5K tegangannya sama-sama 24,75 volt. Oke, lanjut. Nah, sekarang 11/5K ini apa? Ini kan seri antara R3 sama yang 6/5K. Bener nggak? Coba kita cek baik ke atas. Bener kan? Dia 11/5. 11/5 itu adalah seri antara 1K sama 6/5K. Kita bisa bikin pembagian tegangan lagi. Jadi V sama dengan 13,5 volt. Jadi ini 13,5 volt ya yang ada di resistor 6/5K. Nah, sekarang kita bisa buka lagi. 6/5K itu apa tadi? Itu adalah paralel antara 2K sama 3K. Benar nggak? Cek ke atas. Nah, benar kan? 65K ini adalah paralel antara 2K sama 3K. Jadi sekarang resistor yang 2K R4 sama dengan 2K dengan resistor yang 3K tegangannya berapa? Tentunya sama ya, karena mereka paralel. Jadi V R4 sama dengan V yang 3K ini sama dengan berapa? 13,5 volt. Wow. Oke. Sekarang nah 3K ini resistor apa? Resistor seri dari 1 sama 2K, yaitu resistor yang seri antara R5 sama R6. Nah, dari sini sekarang kita bisa cari berapa tegangan yang punyanya R6. Atau bisa disebut juga tegangan Theveninnya tadi. Pakai pembagi tegangan karena karena R5 sama R6 itu seri. Jadi V R6 sama dengan VTH sama dengan volt. Jadi udah dapet ya sekarang 9 volt. Jadi nggak bisa kita langsung bikin pembagi tegangan karena rangkaiannya terdiri dari komponen yang dipasang secara seri dan secara paralel. Oke, segini dulu aja resistensinya. Untuk yang resistor Thevenin atau RTH kayaknya itu lebih mudah ya. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung juga gimana cara bisa dapat RTH, request aja di komen, boleh di japri ke aku via Line atau WhatsApp atau Microsoft Teams juga boleh. Nanti aku bikin juga pembahasannya untuk yang RTH-nya, resistor Thevenin. Oke, segitu dulu asistensi buat hari ini. Semoga bermanfaat.